Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Zakia Arfan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Metro hari ini. Kami akan menghadirkan berbagai rangkaian informasi terkini untuk Anda. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, pasca kebakaran terminal BBM milik Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara, pro kontra rencana relokasi mencuat antara dua menteri, yakni Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan. Erick menilai depo lebih baik dipindahkan ke lahan Pelindo. Namun Luhut berpandangan justru wargalah yang harus direlokasi karena menempati lahan yang bukan miliknya. Pemirsa, 4 hari pasca terjadinya kebakaran di Pelumpang Koja, Jakarta Utara, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri terus melakukan pengamanan di sekitar TKP. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan Zevanya Sarah langsung dari Pelumpang, Jakarta Utara. Zevanya, pemirsa, warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara mendukung penuh rencana Menteri BUMN untuk merelokasi depo Pertamina Pelumpang ke lokasi lain di lahan milik Pelindo. Bagi warga yang mendukung wacana ini mengaku selama ini hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tinggal berdampingan dengan depo Pertamina yang sudah 2 kali terbakar. Gitu kan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi kondisi David Ozora, korban penganiayaan berat. Pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan berat oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak, terus membaik. David kini tengah memasuki fase pemulihan emosional. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir puluhan rekening yang berkaitan dengan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Total mutasi rekening yang dibekukan mencapai 500 miliar rupiah. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi terkini lainnya usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi. Pemirsa, pada pekan ketiga operasi pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Martens yang disandra KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Faktor keselamatan menjadi fokus utama dari operasi yang digelar tim gabungan TNI dan Polri. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan upaya penyelamatan pilot Susi Air oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGN Valerie Budianto langsung dari Papua. Valerie, pemirsa, sudah 1 bulan Kapten Philips Mark Martens, pilot Susi Air berwarga negara Selandia Baru, disandra kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Wilayah operasi pembebasan sandra diperluas karena kelompok penyandra sering berpindah lokasi persembunyian. Pemirsa, 1 hari pasca bencana tanah longsor yang menimbun sejumlah desa di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, puluhan korban masih hilang tertimbun. 15 orang meninggal dunia akibat tanah longsor yang menerjang 1 kampung di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Tim SAR gabungan saat ini masih mencari puluhan warga yang masih hilang. 1 kampung di Kabupaten Natuna diterjang tanah longsor usai hujan lebat yang mengguyur wilayah Serasan dan Serasan Timur. Baik, pemirsa, dan kami masih akan kembali. Kita akan ikuti headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami. Selamat sore pemirsa, memasuki hari ke-6 banjir di sejumlah kawasan di Jawa Tengah. Warga mulai mengeluhkan pasokan bantuan logistik yang belum tersalurkan. Belum surutnya banjir turut melumpuhkan aktivitas di Terminal Induk Jati Kudus. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir. Selain permukiman warga, banjir juga merendam fasilitas umum. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kami sudah bergabung bersama jurnalis MGN di Pati, Galih Saputra. Galih, karena ada gangguan teknis dan audio bersama rekan Galih Saputra yang tadi melaporkan dari Pati, dan kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Kita akan sama-sama mengikuti jalannya konferensi. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan tadi informasi yang disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto yang mengatakan akan ada rencana modifikasi cuaca terkait dengan proses evakuasi yang saat ini tadi informasi yang kami dapatkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat terhenti akibat cuaca buruk, yakni hujan deras yang melanda di area wilayah sehingga pencarian terhadap korban hilang ini untuk sementara waktu dihentikan hingga cuaca kembali membaik. Selain itu tadi juga dikatakan bahwa sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan
dibagikan kepada 1.216 pengungsi, di antaranya ada 4 tenda besar, kemudian juga disediakan tenda keluarga bagi masyarakat yang tidak ingin tinggal jauh dari rumahnya, dan juga ada matras, genset, dan lain-lain, dan bantuan ini tidak akan dibatasi sejauh apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang diperlukan di sana. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan Headline News di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetap bersama kami, program Metro hari ini akan kami lanjutkan kembali. Pemirsa, terkait dengan klarifikasi LHKPN, Kepala Kantor Bea Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nonaktif Eko Darmanto, juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan jika ditemukan unsur korupsi dan gratifikasi, KPK akan menindaklanjuti dengan proses hukum berikutnya. Namun jika ada unsur pidana di luar itu, KPK akan melimpahkan ke aparat penegak hukum yang berwenang. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diklarifikasi terkait laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN-nya. Eko harus berurusan dengan KPK setelah kebiasaannya pamer kekayaan di media sosial menjadi sorotan. Pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan berat oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak, terus membaik. David kini tengah memasuki fase pemulihan emosional. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu hamil dengan kondisi kritis meninggal dunia usai ditolak pihak RSUD Subang, Jawa Barat. Namun pihak rumah sakit membantah menolak pasien karena alasan belum menerima rujukan dari puskesmas. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi terkini lainnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, Papua Muda Inspiratif menggelar audisi Soundforia Kids 2 di Gedung Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura. Kegiatan ini merupakan rangkaian pre-event menjelang peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub oleh Presiden Joko Widodo. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang sidang putusan kasus tragedi Kanjuruhan, puluhan Aremania berdemonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedatangan para supporter Arema ini untuk menuntut keadilan jelang putusan kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 jiwa. Di Surabaya, bus pariwisata rombongan siswa Madrasah Aliyah Al-Azhar Depok, Jawa Barat menabrak 5 kendaraan lainnya saat melaju di jalur menuju pusat wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 6 orang terluka dalam kecelakaan ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi program Prime Time News akan hadir ke hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.